Saudara, kita beralih ke informasi lain jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Australia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memeriksa kondisi Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara kedua tim kini tengah berlatih untuk menghadapi laga yang berlangsung pada hari Selasa. Menjadi lokasi pertandingan antara timnas Indonesia melawan Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia Selasa 10 September 2024. Kesiapan lapangan pun terus dipantau, termasuk oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyebut kondisi lapangan cukup baik. Jelang pertandingan, kondisi lapangan nantinya juga akan terus ditingkatkan. Di lapangan yang untuk pertandingan tanggal 10 dan kondisinya baik, nanti kita ada improve sedikit, insya Allah pertandingan bisa lancar. Amin. Sementara, menghitung hari jelang laga, kedua tim terus melakukan pematangan. Timnas Australia sudah tiba di Jakarta Jumat sore menjelang laga melawan timnas Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Australia kehilangan penyerang tengah Kusin Yengi yang mendapat kartu merah saat melawan Bahrain. Timnas Australia datang dengan modal buruk setelah sebelumnya takluk dari Bahrain dengan skor 0-1 di kandang. Dari sisi skuad Garuda juga terus bersiap menghadapi Australia di laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia diharapkan bisa kembali raih poin untuk memperbesar peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kedua negara sudah bertemu 19 kali. Satu-satunya kemenangan yang pernah diraih Indonesia terjadi di tahun 1981. Saat itu, timnas Indonesia menjamu Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 1982 dan menang 1-0. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan skuad Garuda siap menghadapi Australia. Shin Tae-yong meminta supporter timnas datang dan memenuhi stadion utama Gelora Bung Karno untuk membantu menurunkan mental pemain Australia. 더 지켜봐 주시고 한 경기 한 경기 최선을 다할 것이다. 그리고 우리가 호주랑 개백가에서 있는 홈 경기에서 우리 팬들이 찾아와 주셔서 상대를 압도할 수 있는 응원을 해주시고 우리 개개인 선수들한테 응원의 메시지를 해주시면 저 또한 힘을 얻고 우리 선수들 힘을 얻고 분명히 좋은 성적을 낼 수 있게끔 최선을 다하도록 하겠습니다. Pengamat sepak bola Anton Sanjoyo yang kami cuplik dalam program Kompas Petang menyebutkan banyak hal yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia nanti saat melawan Australia, termasuk memberikan catatan pada laga sebelumnya. Itu loh. Tapi saya lihat kok di bawah Shin Tae-yong ini progresnya kok agak lambat. Untungnya pemain-pemain diaspora yang begitu masuk, apalagi kalau kita bicara Jai Isdes, Martin Pes, segala macam kan begitu masuk tuh langsung tune in gitu loh. Nah ini tertolong lah Pak Marji. Tapi kan situasi seperti itu tidak bisa kita harapkan berlanjut terus dengan sangat konstan, pasti ada naik turunnya. Nah ini menurut saya challenge buat Shin Tae-yong itu menjaga naik. Kalau turun jangan terlalu tinggi, drop. Kalau naik itu ya wajar-wajar saja sehingga steady nih Pak. Kemarin itu kalau main seperti babak pertama Pak, saya yakin lolos Pak ke Piala Dunia Pak. Waspada memang perlu, tapi yang tak kalah penting juga menjaga daya juang timnas Garuda yang terus membara setelah mampu mencuri 1 poin di kandang Arab Saudi. Dukungan dari supporter bukanlah perkara kecil bagi para pemain, karena dapat mendorong semangat skuad Garuda di atas lapangan nanti. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai jeda, Kompas yang akan hadir bersama Yan Rahman dengan informasi diantaranya. Presiden Jokowi dipastikan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara hingga jelang pelantikan Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Sesaat lagi Kompas yang segera kembali.